Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin memaparkan materi tentang kebijakan publik. Di sini kami mempunyai anggota 8, yaitu yang pertama Ayu Mei, yang kedua Sri Wayuningsih, yang ketiga Nova, yang keempat Nur Anida, yang kelima Ida Ratri, yang keenam Eliana, yang ketujuh Dea Putri, dan yang terakhir saya sendiri. Izinkan untuk menyampaikan materi dan izinkan saya menjadi moderator atas nama Lina Mufidah. Selanjutnya kita langsung ke Meet untuk mengefektifkan waktu. Dipersilakan kepada pemateri 1 untuk menyampaikannya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan untuk materi pertama, yaitu ada latar latar belakang belakang yang dimana di mana kekerasan seksual yang terjadi pada wanita, bukan wanita dan anak, bukan lagi masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah nasional, bahkan telah masuk menjadi masalah global dan transnasional. Hal ini disebabkan masalah kekerasan seksual pada wanita atau perempuan terkait dengan hak asasi manusia. Hak itu melekat secara alamiah sejak manusia atau perempuan atau anak dilahirkan. Banyaknya kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu rintangan bagi pembangunan suatu bangsa. Keadaan ini dapat menghilangkan rasa percaya diri perempuan untuk ikut berpartisipasi dan aktif kegiatan sosial yang ada. Bahkan, hal ini dapat menghambat kehidupan perempuan, baik fisik, ekonomi, sosial, dan politik. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Ayu Mei yang telah menyampaikan materi pertama. Mungkin selanjutnya kita akan ke pemateri 2. Silakan kepada pemateri 2 untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Suaranya terdengar ya? Iya, terdengar. Ini lanjutan dari latar belakang. Situasi ini dipandang perlu adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai upaya seperti cara melakukan pencegahan, penguatan di tingkat layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak, dan peningkatan upaya pemberdayaan seperti yang dilakukan seperti rehabilitasi. Hal ini harus melakukan upaya agar perempuan dan anak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami korban. Terjadinya kekerasan seksual dapat mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi, serta sosial yang berkepanjangan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat komprehensif. Oleh karenanya, perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2 telah menyampaikannya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 3 untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan kepada pemateri 3 untuk menyampaikan. Terima kasih kepada moderator. Terdengar nggak suara saya? Terdengar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, deklarasi menjadi korban kekerasan mengatur semua orang dilahirkan bebas dan memiliki martabat yang sama atau setara. Tetapi pada kenyataan kita jumpai adanya tindakan yang menunjukkan ketidaksetaraan antara martabat manusia yang merupakan cipta Tuhan, yaitu perempuan dan laki-laki. Bahkan deklarasi tersebut menguatkan lagi pada pasal 2 bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini mengandung arti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat dan hak yang sama. Pihak perempuan haruslah mendapatkan
memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang aman, tanpa ada rasa takut mengalami kekerasan atau tindak yang menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Pada kenyataan, hal itu belum terwujud, di mana perempuan masih banyak menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 3 telah menyampaikannya. Saya serahkan kepada pemateri 4 untuk menyampaikannya. Dipersilakan kepada pemateri 4 untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih. Penyebab munculnya kekerasan terhadap perempuan. Kurangnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan di sini sering terjadi sebab dalam kehidupan masyarakat masih ada rasa tabu untuk melakukan pengenalan tentang seks kepada anak. Pemberian pendidikan seks sejak dini justru dapat mengurangi kekerasan seksual. Sebab kepada kita diberikan pendidikan hal apa saja yang dibolehkan dan hal yang tidak dibolehkan dapat disentuh pada bagian anggota tubuh. Cara berpikir yang tidak seimbang atau setara di mana umumnya perempuan diadakan dan sebagai korban selalu disalahkan. Selain itu, posisi korban umumnya perempuan seringkali berada dalam ancaman pelaku. Kurang perhatian penanganan dari pemerintah. Selain korban kekerasan seksual akan mengalami pula dampak psikologis seperti mental. Korban akan mengalami rasa trauma, hilangnya percaya diri dan bahkan ketidakmauan mereka menilai kehidupan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 4 telah menyampaikannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri 5 untuk menyampaikannya. Dipersilakan kepada pemateri 5 untuk menyampaikan. Kekerasan seksual dalam lingkup yang luas dalam arti secara umum dan bukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, khusus lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang sangat merendahkan derajat manusia, khususnya perempuan. Selain itu, kekerasan seksual merupakan kejahatan atas pelanggaran HAM. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak yang luas seperti penderitaan fisik, mental, ekonomi, sosial, bahkan sangat mempengaruhi kehidupan korban di masa datang. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Pemerintah dalam hal ini melalui proses yang panjang akhirnya mengundang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada tanggal 9 Mei 2022. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri untuk telah menyampaikannya. Selanjutnya kepada pemateri terakhir untuk menyampaikannya. Nah, selanjutnya itu diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan pembaharuan hukum. Ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Yang kedua, menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Yang ketiga, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku. Yang keempat, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Dan yang terakhir, menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri telah menyampaikannya. Mungkin ini ada kesimpulan dari semua pemateri. Dipersilakan kepada untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku mengenai tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pada perempuan, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti KUHP, RUKUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun secara khusus pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 ini memberikan dampak luas bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana yang berat serta adanya pidana tambahan. Serta rumusan tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual diatur secara tegas dalam pasal 1, angka 1, dan serta jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam pasal 4.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian pemaparan pemateri dan kesimpulan. Mungkin pada intinya kekerasan yang ada di daerah Pandeglang masih banyak berkeliuran para pelakunya dan belum ada salah satu pelaku yang ditangkap. Mungkin menjadi ODP. Mohon maaf apabila presentasinya kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.